Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita sepanjang minggu yang lalu, sehingga hari ini kita boleh memasuki minggu pertama dalam bulan Juni, tanggal 7 Juni 2020. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita puji dan sembah Allah kita yang begitu baik dalam hidup kita. Mari saudara sekalian bangkit berdiri, bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, Tuhan yang telah melawat dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ketiga demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saudara sekalian, dengan syukur kita puji Dia dengan nyanyian Allah Bapa Tuhan, Kidung Jemaat nomor 13.
Dengarkanlah ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan luruskanlah hari Sabat. Dan hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat kekasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kita melakukan hukum-hukum ini dalam hidup kita. Kita nyanyikan tak kita menyerahkan kepada musuhnya, Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan 4. Saudara, marilah kita dengan rasa sesal dan malu menghampiri Dia saat ini dalam kerendahan hati kita, oleh karena kita mengakui betapa kita tak sanggup untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sepanjang minggu yang lalu sampai hari ini, mungkin ada kesalahan yang kita buat, melanggar perintah Tuhan. Karena itu mari bersama-sama dalam kerendahan hati kita saat ini menghampiri Dia untuk mengaku dosa-dosa kita. Ingatlah firman Tuhan yang berbunyi dalam Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka,
bukan orang sehat yang memerlukan tadi, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, berdasarkan panggilan Tuhan ini, mari kita datang kepadanya dengan nyanyian Kidung Jemaat 29 di depan mata Yesus betapa indah ini. Mari kita berdoa. Di muka Tuhan Yesus, kami duduk, kami menundukkan kepala kami datang dengan kehancuran hati kami. Ya Tuhan, betapa kami tak sanggup menyenangkan hati-Mu. Pikiran, perkataan, tingkah laku kami acap kali menyakiti hati-Mu, menyakiti sesama kami, dan tak memuliakan Engkau. Kami tak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kelemahan kami. Tapi kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar, yang telah mati bagi kami di atas Golgota, telah mencuci bersih segala dosa dan kesalahan kami. Setiap kali kami menghampiri Engkau dalam pengakuan dosa dan penuh penyesalan, sesungguhnya Engkau menerima kami. Engkau membersihkan dosa-dosa kami dan menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang besar ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah berita pengampunan itu bagi kita, bahwa dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka firman ini berlaku bagi saudara dan saya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara sekalian yang penuh sukacita, mari kita nyanyikan lagu ini, Ajaib Benar Anugerah, Kidung Jemaat 4. Oh
membaca firman-Nya saat ini. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan minggu hari ini dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang keempat. Saudara, bagian ini menjadi berkat bagi kita. Kita memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-72 pada tanggal 7 Juni hari ini. Selamat ulang tahun untuk Gereja Toraja Mamasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman ini. Bapa dalam surga, sekalipun kami tak dapat berjumpa satu dengan yang lain, berkumpul dalam satu tempat untuk memuji Dikau, tapi di tempat kediaman kami masing-masing hari ini, Tuhan memberkati kami dalam sukacita yang besar bersama dengan saudara-saudara kami seluruh warga GTM dimanapun berada. Hari ini kami memperingati hari ulang tahun berdirinya Gereja Toraja Mamasa yang ke-72. Selama ini Tuhan sudah pimpin gerejamu, selama ini Tuhan sudah pimpin kami semua. Tuhan sudah pimpin pelayanan kami, di mana Injil-Mu diberitakan, lembaga yang mempermuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah sukacita persekutuan umat-Mu saat ini, berbicaralah sekali lagi kepada kami melalui firman-Mu, supaya firman-Mu yang kami baca bersama-sama hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan mengokohkan langkah kami melayani Tuhan di sepanjang hari ini. Firman-Mu sudah siap untuk kami baca. Nah, sesungguhnya kami tahu bahwa Roh Kudus telah siap untuk memberkati kami, menolong kami untuk membacanya, dan memberikan pencerahan yang baru pada kami, supaya kalimat-kalimat yang ada dalam firman-Mu ini menjadi kata-kata yang hidup, berbicara kepada setiap jiwa kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Tuhan kami memohon doa ini. Amin. Saudaraku, saya akan membacakan Kejadian pasal yang pertama dan sampai pasal yang kedua dari ayat 4. Bacaan kita hari ini demikian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darah, kumpulan air itu dinamanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi di bumi,
dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berteriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang air, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada hari ulang tahun Gereja Praja Mamasa yang ke-72 hari ini, kita merenungkan tema dari kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat 4 yang telah kita baca tadi. Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Saudara sekalian, pada tahun 1960-an, seorang penulis yang bernama Lynn Thompson White menulis suatu tulisan dan menyatakan begini: kekristenan yang berakar dari tradisi Yahudi bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, sebab berdasarkan ayat Alkitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 telah memberikan mandat bagi manusia untuk mengeksploitasi habis-habisan kekayaan bumi dan tidak peduli pada kerusakannya. Alkitab merupakan biang keladi terjadinya krisis lingkungan hidup. Pernyataan ini, saudara sekalian, memancing perdebatan para teolog atau pemikir Kristen dan orang-orang Kristen yang mendengarnya. Saudara, saya pun kaget. Tapi ada alasan mengapa Lynn Thompson White mengatakan orang Kristen bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yang telah kita baca tadi memberikan mandat kepada manusia di bumi. Kalau saya boleh baca lagi, saudara sekalian, dikatakan begini: baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kata ini, saudara sekalian, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di seluruh bumi dan atas segala binatang. Saudara perhatikan kata berkuasa. Menurut Lynn Thompson White, karena orang salah tafsir terhadap kalimat ini, sehingga jadilah dewasa ini fenomena kerusakan alam menjadi perhatian serius dari banyak pihak. Sebab dampak kerusakan lingkungan begitu parah, yang akhirnya berbagai kerusakan di mana-mana terjadi karena kerusakan lingkungan, longsor, banjir, kekeringan, penggundulan hutan dan penebangan pohon. Saudara sekalian,
bencana banjir bandang di daerah Tabone Kedalam itu, yang tiba-tiba datang dan kemudian membawa rumah, binatang, bahkan beberapa manusia yang menjadi korban hanya oleh air banjir bandang itu. Setelah diselidiki saudara-saudara, ternyata di hulu dari sungai kecil itu sudah gundul. Dan menurut berita, semoga ini benar, bahwa ada sekelompok orang yang memang secara liar dan diam-diam bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menggunduli lahan yang seharusnya dilindungi ini. Saudara sekalian, karena itu baik jika kita renungkan kembali kitab Kejadian. Sebenarnya apa maksud Tuhan memberikan perintah, khususnya yang terkait dengan mandat budaya kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Alkitab? Saudara katakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan saudara perhatikan bahwa ketika Allah selesai menyelesaikan pekerjaannya sejak dari hari pertama sampai hari kelima, selalu diakhiri dengan kata, lalu Allah melihat semuanya itu baik. Setelah Allah menyelesaikan penciptaannya, Ia sangat puas, saudara sekalian. Karena apa yang dibuatnya, apa yang diciptakannya itu semuanya baik. Saudara, dari sini kita lihat bahwa betapa briliannya pikiran manusia, betapa briliannya pikiran Tuhan yang ada di benak ilahi, yang sungguh tidak dapat disamai oleh pikiran-pikiran manusia yang pernah menjejak dan mengukir sejarah dalam dunia ini. Saudara, semua pikiran manusia hanya meneruskan dan mengembangkan dari fondasi yang Allah sudah letakkan sejak dari mulanya itu sungguh amat baik bagi manusia. Pada 3 hari pertama memang Allah mengatur, menciptakan, mendesain wadah untuk hidup. Saudara perhatikan kalimat ini. 3 hari pertama Allah menciptakan wadah untuk kehidupan. Allah menciptakan terang untuk menjadi penentu waktu. Siang diterangi matahari, malam diterangi oleh bulan. Saudara perhatikan bahwa tanpa terang tiada kehidupan. Hari kedua dan ketiga, pengaturan yang Allah laksanakan itu begitu rapi, sistematis dalam dunia ini. Pemisahan air di langit dari air yang di bawah langit, menciptakan ruangan makhluk udara dan makhluk yang hidup di air. Sedangkan daratan dengan berbagai tumbuhan di dalamnya diciptakan dan diatur agar menjadi tempat yang indah dan asri bagi penghuninya sebagai makhluk hidup darat dan terutama manusia. Saudara perhatikan, setelah wadah tempat untuk hidup di darat oleh manusia dan binatang makhluk yang lain, di udara oleh burung-burung, dan di dalam air oleh ikan-ikan, barulah Tuhan menciptakan manusia. Manusia makhluk tertinggi karena dicipta menurut gambar dan rupa Allah di ayat yang ke-27. Perhatikan bahwa setelah penciptaan kisah pertama ayat hari pertama sampai hari kelima, Tuhan selalu mengomentari ciptaannya itu dengan satu kata atau kalimat atau frasa, jadilah demikian. Dan Allah melihat bahwa semuanya baik. Tetapi saudara sekalian, setelah Allah menciptakan manusia, di ayat yang ke-31, saudara ada beberapa kata, ada ayat yang ketiga, ayat yang ke-10, ayat yang ke-12, ayat yang ke-18, dan ayat yang ke-21, selalu ada kalimat ini. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bandingkan setelah Allah selesai menciptakan manusia di ayat yang ke-31, Allah berkata begini, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Kepada manusia ada tambahan kata, sungguh amat baik. Artinya lebih baik dari yang amat baik itu. Kenapa? Karena memang manusia dicipta lebih daripada ciptaan yang lain. Sebab makhluk yang tertinggi, semua penciptaan hari pertama sampai hari yang kelima, tidak ada yang diciptakan menurut gambar
siapa penciptanya. Saudara sekalian, di video Natal yang pernah saya tonton beberapa tahun yang lalu menjelang Natal, di televisi itu pernah diputar, ada seorang penyayang binatang yang memelihara kucing beberapa ekor. Lalu entah bagaimana ia mengatur, bagaimana ia mendidik kucing-kucing ini sehingga mengeluarkan ngeongan atau bunyi yang persis seperti tangga nada do re mi fa sol la si do. Suatu hari ia mengadakan konser. Binatang ini 7 kucingnya itu dihiasi persis dandanan orang yang sedang merayakan Natal. Lalu masing-masing mengeluarkan suara pada saat pawangnya itu atau tuannya itu menunjuk. Jadi mereka berjajar didandani persis seperti dandanan ada pakaian Central Class itu. Kemudian mereka menyanyikan lagu-lagu Natal. Ada 3 lagu Natal yang habis diputar di televisi itu. Waktu itu dari Pulau dan Benua, Jingle Bells, dan satu lagi saya lupa. Tapi saudara bayangkan kucing-kucing itu bisa mengeluarkan bunyi ngeong sesuai dengan nada-nada. Misalnya begitu lebih, saudara sekalian. Pertanyaan saya, apakah binatang itu, kucing-kucing itu memahami nada melodi Natal, lagu-lagu Natal yang dinyanyikan? Dan kepada siapa lagu itu dinyanyikan? Enggak. Meskipun kedengarannya menyanyikan lagu rohani, tapi kucing-kucing itu tak menyanyikan lagu itu kepada Tuhan. Dia hanya mengikuti keinginan dari tuannya. Beda manusia, saudara sekalian. Kalau ia menyanyikan lagu-lagu rohani, ia tahu kepada siapa ia nyanyikan. Kepada Tuhan yang menciptakannya. Tapi saudara sekalian, sayang sekali banyak manusia yang dapat nyanyi rohani, tetapi ternyata di lagu rohani itu tidak diperuntukkan untuk Tuhan, hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Tetapi bagi saya itu adalah penyalahgunaan dari maksud-maksud lagu rohani. Nah, saudara sekalian, ini menandakan bahwa hanya manusia yang diciptakan memiliki kualitas spiritual. Lalu gambar dan Allah juga merupakan perwujudan Allah di dunia dan dapat menjalin hubungan dengannya. Manusia yang memiliki intelek, kehendak, emosi, dan roh yang menyebabkan ia dicipta melebihi dari binatang yang lain karena ia adalah makhluk yang tertinggi. Dan lebih daripada itu, ia adalah wakil Allah di bumi. Untuk apa? Untuk mendampingi ciptaan Allah yang lain, termasuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ciptaan Allah yang lain. Tapi dalam arti positif. Saudara, apa arti kata ini? Saya tidak setuju dengan pendapat dari Linton and White tadi yang mengatakan bahwa manusia, karena ayat ini menyebabkan manusia seenaknya mengeksploitasi tumbuh-tumbuhan dan alam sekitarnya dengan tidak bertanggung jawab. Bukan itu yang dimaksudkan, saudara sekalian. Tuhan menciptakan semuanya ini, saudara sekalian, bersama dengan ciptaan-ciptaan yang lain, supaya ada sesuatu yang Tuhan inginkan di dalamnya. Manusia diberi sebagai mandat budaya, mandat Allah di bumi, merupakan wakil Allah di bumi, supaya dapat mengembangkan dirinya, melayani ciptaan yang lain, melayani Tuhan, dan melayani sesama. Saya pikir ini adalah maksud dan tujuan utama mengapa manusia, satu-satunya ciptaan Allah yang diberi gambar dan dicipta dengan gambar dan serupa dengan Allah. Saudara, kalau demikian apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, Tuhan menciptakan semua ini dalam rangka menciptakan keteraturan dan keindahan. Setiap ciptaan Tuhan diciptakan untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Perlu diingat bahwa setiap kali Allah selesai melakukan penciptaan, ingat bahwa Allah menghendaki semua ciptaan itu sungguh amat baik. Hanya manusia yang dicipta menurut gambarnya. Karena itu, saudara sekalian, di ayat yang 31 tadi saya baca, sungguh amat baik, jelas memperlihatkan penilaian tentang Allah di mata manusia. Bukan hanya merujuk pada manusia semata sebagai yang mencakup sebagai ciptaan. Manusia berbeda dari ciptaan lain
tetapi di pihak lain ia juga adalah tergolong makhluk hidup yang setara di hadapan Allah. Jadi merusak ciptaan, tidak menghargai ciptaan yang lain, berarti melawan kehendak Allah. Karena kita adalah sesama ciptaan. Melawan kehendak Allah, saudara sekalian, berarti mendatangkan dosa. Tugas manusia sebagai ciptaan tertinggi adalah memelihara dan menjaga keaslian dan keharmonisan ciptaan. Manusia bertanggung jawab untuk turut serta menggumuli, bahkan mencari jalan keluar bagi penyelesaian masalah seperti pemanasan global, kerusakan ekosistem, dan pembaruan paru-paru dunia. Inilah tugas yang sesungguhnya manusia diberikan oleh Allah. Kita berkuasa atasnya dalam rangka kita bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Saudara merespon hal ini, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita bersyukur bahwa Tuhan telah menciptakan semua ini untuk kelangsungan hidup kita di bumi. Allah telah menciptakan semua untuk kebutuhan hidup kita, sekaligus menandakan bahwa kita ini hanya hidup tergantung mutlak pada Tuhan, tergantung sepenuhnya kepada pencipta kita. Ia memang betul menyediakan segala sesuatu untuk kita makan, minum, dan pakai, tetapi bukan berarti kita gunakan semua itu dengan tidak bertanggung jawab. Salah satu wajib tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah, pertama, harus mengakui dengan sungguh bahwa yang kita makan, minum, pakai, yang kita tinggali adalah anugerah Allah bagi kita, bukan karena andil kita. Sehingga dengan itu membuat kita harus berterima kasih kepada yang menyediakannya. Saudara, mohon izin untuk bertanya, pernahkah kita secara khusus bersyukur untuk udara segar yang kita masih hidup sekarang ini? Pernahkah kita bersyukur untuk pagi, siang, malam, sore yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa? Pernah bersyukur untuk pohon-pohonan yang ada di sekitar kita? Pernah bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan sediakan di sekitar hidup kita? Itu yang Tuhan mau, saudara. Karena dengan itu kita menghargai Allah yang memberikannya dalam hidup kita. Pernah kita bersyukur untuk setiap gelas air putih yang kita minum setiap saat? Kayaknya ini perlu kita introspeksi, saudara sekalian, karena ternyata doa bersama itu seringnya dilakukan kapan? Waktu makan, betul? Tapi waktu makan snack, ngemil, minum air putih, pernah bersyukur? Sepertinya kita memisahkan, hanya makan besar, kita syukuri, ini asalnya daripada. Tapi waktu kita ketemu seteguk air di jalan, waktu kita kehausan, pernah bersyukur? Saudara, yang kedua, mari kita lebih berperan dalam memelihara ciptaan Allah. Jangan merusak alam. Untuk memelihara paru-paru alam, mari menanam pohon. Kebanyakan kita mau menghirup udara yang bersih, tapi kita tidak mau bagaimana menciptakan alam supaya tetap ada pohonan yang bisa menyejukkan cuaca. Saudara, menarik sekali bahwa menyikapi pandemi COVID-19 ada himbauan pemerintah supaya masyarakat terbiasa menanam tanaman jangka pendek, misalnya palawija, sayur-sayuran, dan lain-lain. Hal ini sebagai antisipasi dampak pandemi jika berkepanjangan. Di grup pendeta GTM yang lalu saya pernah lihat beberapa teman-teman yang mulai memposting waktu himbauan itu diberi, meminta supaya pendeta menghimbau jemaatnya untuk menanam tanaman-tanaman jangka pendek, termasuk palawija, ubi, singkong, jagung, dan lain-lain. Beberapa teman-teman pendeta sudah memposting hasil-hasil panennya. Itu baik. Saudara-saudaraku, hal ini sebagai antisipasi. Ternyata betul, selain untuk menyediakan makanan untuk kita makan, minum, pakai, ternyata kan untuk menghasilkan udara yang bersih. Tanaman kan tidak harus memerlukan lahan yang luas.
membuktikan bahwa pot-pot pun itu bisa menghasilkan tanaman yang bernilai baik untuk kita. Selain nilai ekonomis, kita menikmati sukacita waktu kita mulai memanen. Bulan Januari sampai bulan ini saya belum pernah beli cabai. Cabai saya yang saya tanam di pot itu cukup untuk kami makan sekeluarga. Ya, sudah bisa menyeberang ke tetangga. Saya tanam di atas pot-pot, beberapa pot, 7 atau 8 pot, pohon kelor yang masih sekalang, masih bisa kami petik daunnya. Saudara sekalian, ternyata memang kenapa Tuhan memberikan kita hikmat untuk hal ini adalah Tuhan tahu bahwa banyak manfaatnya untuk kita. Sayang sekali kalau di kampung gitu ya. Dulu waktu saya masih kecil-kecil saya lihat pasar, apalagi di Nosus, karena saya kecil di Nosus, saudara sekalian, pasar penuh dengan sayuran-sayuran yang luar biasa. Saya masih ingat kol yang besar-besar gitu ya, ubi jalar banyak, satu-satu token itu harganya pernah Rp300, Rp500. Kol yang besar-besar, kentang itu banyak sekali. Datang dari mana? Dari perkampungan penduduk Nosus. Tapi sekarang kalau saya pulang, saudara, sayuran dibeli dari mana? Pedagang yang datang dari pantai, kan aneh. Tanah tidak berkurang, tapi tanaman-tanaman sudah mulai hilang. Baik sekali direnungkan oleh seluruh warga GTM pada saat ulang tahunnya GTM yang ke-72 hari ini. Semoga seluruh warga GTM paham bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan menghadapi ulang tahun yang baru ini. Kembalikan ke budaya kita sebelumnya. Sebenarnya orang Mamasa, orang Toraja pada umumnya suka nanam, berasal dari para petani. Tapi sekarang saudara sekalian, lain dulu, lain sekarang. Aneh, Mamasa, Nosus dan sekitarnya. Beli sayur dari mana? Dari pedagang-pedagang yang datang dari pantai. Seharusnya tidak perlu kita yang menanam tanaman yang dikirim ke pantai. Karena kita adalah daerah pegunungan. Sebenarnya sayur apapun yang kita tanam baik dan tumbuh dengan subur. Budaya melanjutkan, menegaskan mandat kita sebagai yang diberi kuasa terhadap tanaman yang bisa kita buat. Saudara sekalian, tapi mohon izin, mohon maaf kalau saya mengatakan sekarang ini karena begitu mudahnya kita dapat uang dari gaji dan lain-lain, sehingga budaya bercocok tanam itu sudah mulai luntur dari budaya masyarakat Mamasa dan sekitarnya. Tapi saudara sekalian, saya tidak hanya berbicara kepada orang-orang Mamasa saat ini, tapi juga kepada semua kita yang ada di kota. Saya bilang tadi pot bisa jadi tempat yang indah. Selain untuk membuat asli lingkungan rumah kita juga bisa memetik hasilnya. Asal saja rajin, itu kuncinya. Yang berikut, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Meminimalkan penggunaan bahan plastik yang merusak alam. Mari mendukung program pemerintah. Kalau ke pasar, bawalah tas belanjaan. Meminimalkan penggunaan air minum kemasan. Dan ini adalah wujud pertanggungjawaban iman kita sebagai umat Tuhan yang memelihara bumi. Karena kita tahu bahan plastik itu adalah zat yang sangat sukar untuk terurai. Maka mari kita berikan sumbangsih kita terhadap kelangsungan lingkungan kita dengan meminimalkan penggunaan plastik. Saudara, kemudian sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka setiap manusia benar-benar menjadi berkat bagi semua ciptaan. Bukannya menjadi sumber malapetaka. Tetapi perlu diingat bahwa sekalipun manusia adalah imago Dei, bukan berarti manusia itu sama dengan Allah. Sebab gambar Allah bukanlah Allah. Semulia-mulianya manusia, ia tetap bukan Allah. Hanya gambarnya saja. Saudara ingat, dosa yang pertama masuk dalam dunia ini karena Adam dan Hawa lupa ia dicipta hanya menurut gambar dan rupa Allah. Tapi pada waktu iblis membujuk, engkau akan sama dengan Allah, ingin mengambil kemuliaan Allah, ingin sama dengan Allah, jatuhlah manusia itu. Saudara, prinsipnya berlaku sampai sekarang. Kita hanyalah gambar dan rupa Allah. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Yang mau dipuji, yang disembah, dihormati, ditakuti semua orang adalah Allah. Tapi ada
dan dedikasi orang lain sebenarnya sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Ia ingin dihormati, ia ingin dipuji, ia ingin dihakimi, ia ingin disembah, saudara sekalian. Bagi saya adalah bentuk-bentuk dari penyalahgunaan apa yang Tuhan maksudkan. Kita adalah gambar dan Allah. Hal ini akan menolong kita, saudara sekalian, pada waktu kita sadar bahwa hal ini akan menolong kita untuk menghargai siapapun di sekitar kita. Penghormatan dan penghargaan kita layak berikan kepada sesama kita, karena kita adalah sama-sama ciptaan. Kita semua sama di mata Tuhan. Tak memandang suku, ras, agama, atau status kita dalam masyarakat. Kita sama-sama adalah gambar Allah. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Dia. Meskipun Allah telah menyediakan isi alam semesta, saudara sekalian, bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi persoalan sekarang ialah sejauh mana kita menggunakan isi bumi demi memenuhi kebutuhan kita. Bukankah keperluan manusia bisa tak terbatas? Dalam hal ini sebaiknya kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam doa yang setiap kali doa Bapa kami kita ucapkan. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, bukan secara berkelebihan, bahkan bukan secara berkelimpah. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Karena Yesus ingin mengajari kita pola hidup yang sederhana. Yesus ingin mengajari kita pola hidup sederhana. Dan Dia mau kita hidup apa adanya. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara, kenapa banyak orang yang jatuh dalam dosa rakus, dosa tamak? Karena ia ingin mengambil lebih daripada yang ia butuhkan. Saudara masih ingat kisah mana banyak orang Israel yang akhirnya dimurkai oleh Tuhan, oleh karena pada waktu Tuhan memberikan makanan, mereka mengambilnya melebihi dari apa yang mereka perlukan. Dan Tuhan begitu marah untuk hal itu. Saudara, prinsip ugahari itulah yang Yesus ingin lakukan, inginkan dari kita. Selain itu, upaya penistaan hendaknya dimulai dari diri kita sendiri, meskipun dalam skala yang kecil. Setelah kadang-kadang kita marah kepada orang-orang gitu ya, yang dengan serta-merta mengeksploitasi alam. Misalnya kita tahu ada yang kain, ada pedagang, ada orang bisnis, gitu, lalu mengeksploit kayu dari mana-mana. Baik kalau digunakan dengan baik, baik kalau digunakan untuk kepentingan masyarakat, tapi kalau kepentingan pribadi. Nah, saudara sekalian, kita bisa begitu, tetapi bagaimana dengan diri kita? Contoh kecil saja. Mari kita menggunakan segala sesuatunya secukupnya. Mari menggunakan segala sesuatunya dengan secukupnya. Kita yang hidup di kota, ya. Mulai dari menggunakan listrik, gunakan seperlunya. Lampu, kipas angin, AC, mari gunakan dengan secukupnya. Jangan dipakai, kadang-kadang kita lupa atau anak-anak nyalakan lampu, AC, kipas angin, ditinggal. Mulai dari kehidupan praktis dalam hidup kita, saudara sekalian, kita gunakan dengan ucapan syukur dan bertanggung jawab. Kita hargai bahwa semua yang kita pakai adalah anugerah Tuhan bagi kita. Itu listrik. Bagaimana dengan air? Waktu kami di asrama dulu, kalau udah mulai kekeringan, mahasiswa cukup pakai mandi air 1 ember. Ternyata kita bisa mandi bersih 1 ember air. Sebaliknya, gitu ya. Kadang-kadang kita mau mandi bisa berember-ember sampai guyur-guyur, gitu ya. Sepuasnya, padahal coba kita ambil gayung, penuhi dan tumpahkan ke badan, berapa banyak yang terbuang dan berapa banyak yang dipakai untuk membasahi badan kita. Air kita gunakan tidak bertanggung jawab. Kita biarkan keran-keran terbuka di mana-mana, meluap
setiap butir makanan yang diberikan pada kita, kita hargai. Pada waktu Ia telah memuaskan, mengenyangkan 5.000 orang laki-laki dengan makanan yang cukup, bahkan kekenyangan, Yesus melihat bahwa ternyata ada sisa-sisanya. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya, "Pungutlah semua sisa-sisanya itu dan bawa pulang. Jangan ada yang sisa." Karena Yesus tidak mau kita membuang semua berkat pemberian. Biarkanlah itu ambil, ya, dan kemudian gunakan secukup, seperlunya, sebagai wujud tanggung jawab kita untuk semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan betul-betul nyata bagi kita dalam memberikan segala sesuatu yang kita makan, minum, pakai dengan sangat cukup. Mengucap syukurlah untuk hal itu. Bagi seluruh warga GTM dimanapun berada, mari bersyukur. Tuhan sudah memelihara perjalanan pelayanan gereja Raja Mama saya selama 72 tahun ini, dan saya percaya ke depan demikian Tuhan akan terus memelihara. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari bertanggung jawab. Kita jadikan segala sesuatunya, alam semesta ini tetap menjadi baik di pemandangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Mari kita bersaat teduh untuk merespon firman yang baru saja kita dengarkan hari ini. Amin. Saudara, mari berdiri dan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya Allah yang Kekal. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Saudara, dengan nyanyian 16 dari nyanyian rohani sekarang bersyukur, kita nyanyikan.
mengingat firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu. Roh Kudus, ingatkanlah kami akan sabda-Mu yang kami dengar. Secara khusus Tuhan memanggil kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai gambar ciptaan di tengah-tengah dunia ini, supaya kami dapat melayani sesama kami, melayani makhluk yang Tuhan ciptakan, memelihara alam ini sama seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kami mempermuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Mohon ampun ya Tuhan, oleh karena kadang-kadang kami lupa untuk bersyukur bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada pada kami, semua yang kami hidupi, semua yang kami pakai untuk hidup adalah karena Tuhan yang menyediakannya bagi kami. Kami bersyukur untuk udara, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk tempat tinggal kami bersyukur untuk segala makan, minum, pakai yang senantiasa Tuhan cukupkan, yang kami gunakan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan kami, mulai dari tugas dan tanggung jawab kami menggunakan prinsip hidup ugahari, sederhana, menggunakan segala sesuatunya secukupnya, menjadi wujud pertanggungjawaban iman kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi gereja-Mu, khususnya Gereja Raja Mamasa yang telah berusia 72 tahun. Terima kasih Tuhan sudah memimpin perjalanan gereja-Mu sebagai mimbar yang hidup untuk Tuhan berbicara, menyampaikan Injil-Mu kepada seluruh orang. Kami berdoa supaya hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu, seluruh warga GTM dimanapun berada, mulai dari tingkat sinode, klasis, jemaat-jemaat, Tuhan, biarlah hari ini bersama-sama kami ucapkan syukur kepada-Mu, karena Tuhan sudah memelihara gereja Raja Mamasa selama ini, sehingga pemberitaan Injil-Mu terus dikerjakan. Kami mendoakan hamba-hamba-Mu sebagai badan pengurus gereja Raja Mamasa, mulai dari tingkat sinode, klasis, sampai ke jemaat-jemaat. BPMS Gereja Raja Mamasa, BPMK dan BPMC, biarlah Tuhan yang memelihara supaya pekerjaan-Mu untuk gereja Raja Mamasa di dunia ini terus dikerjakan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Hamba-Mu mendoakan setiap warga GTM dimanapun berada, biarlah Tuhan memelihara iman supaya semakin bertumbuh dewasa mengenal Tuhan, sehingga dimanapun warga GTM berada, di sana melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami mendoakan seluruh kebutuhan warga gereja Raja Mamasa, kiranya Tuhan selalu menyediakannya seperti firman. Kami bersyukur bahwa selama ini Tuhan yang mencukupkan, sehingga selalu ada yang kami pakai melayani Tuhan, baik kami yang di tingkat jemaat, di klasis maupun di tingkat sinode. Secara khusus kami doakan para pengurus sinode yang terus bekerja keras bagaimana melanjutkan pelayanan di wilayah gereja Raja Mamasa. Bapak Surgawi, Engkau tahu kebutuhan mereka, kebutuhan keuangan kami untuk membiayai seluruh operasional pelayanan para pendeta dan seluruh jemaat. Dalam Tuhan yang akan mencukupkan, sehingga di dalam pelayanan gereja Raja Mamasa, nama Tuhan kami puji, kami muliakan, karena kami sungguh-sungguh menikmati kehadiran-Mu. Hamba mendoakan pertumbuhan, sekali lagi pertumbuhan iman seluruh warga GTM dimanapun berada, supaya mereka mempermuliakan Tuhan dari tengah-tengah hidup mereka, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 yang terus-menerus kami kumpulkan bersama. Kami percaya bahwa satu waktu nanti kami dapat melewati masa yang sukar ini, dan umat-umat-Mu dapat beribadah kembali secara normal, melaksanakan tugas-tugas pelayanan secara normal sama seperti sedia kala lalu, oleh karena kemurahan Tuhan yang berlaku bagi GTM, juga bagi seluruh umat-umat-Mu di seluruh dunia ini. Bapak Surgawi, pada kesempatan ini kami ingin bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur mereka. Bapak, kiranya Engkau mendengar terima kasih dan persembahan mereka. Engkau mendengar syukur mereka, karena menyadari bahwa semua yang kami berikan saat ini dalam persembahan syukur kami adalah karena yang berasal dari Tuhan. Kami bersyukur
menandai bahwa berkat Tuhan selalu ada pada kami. Dan Tuhan memberkati majelis yang mengelolanya supaya dapat dikelola dengan baik. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur bersama Janet Abigail pada tanggal 1 Juni di Jakarta. Kami bersyukur bersama anak Vika Ananda tanggal 3 Juni di Jakarta. Kami bersyukur bersama Herman Francis Depadi Marwan tanggal 4 Juni di Cimanggis. Dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami ini yang berulang tahun dimanapun mereka berada, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Diberkatilah mereka dalam pergumulan hidup mereka. Apa yang mereka perlukan, Tuhan sediakan. Dan biarlah Tuhan mendengar ucapan syukur mereka dengan baik. Bapa Surgawi, inilah doa syukur kami pada kesempatan ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Karena itu mari bangkit berdiri. Ingatlah amanat firman Tuhan yang kita dengar saat ini, bahwa kita dipanggil untuk menjaga, melestarikan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan nyanyian kepada Tuhan juga, nyanyian rohani 130, mari kita nyanyikan bersama. Pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, mari dengan sukacita kita nyanyikan Bahtera yang dipandu Yesus ke jemaat 418. Bahtera yang dipandu
gereja Raja Mamasa yang ke-72 tahun tanggal 7 Juni yang lalu. Tuhan Yesus terus memberkati gereja Raja Mamasa ke depan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.